Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Kita berjumpa lagi ya, karena tadi sudah ada kegiatan 1 videonya. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan 2, subtema 4 merawat tumbuhan. Langsung saja kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu memadukan tata tertib di sekolah dengan manfaat yang tepat. Untuk itu mari kita membaca buku paket halaman 165 sampai 168, 200 sampai 204 dan 211 sampai 212 dengan materi merawat tanaman di halaman sekolah. Anak-anak, selain kita merawat tanaman di halaman rumah, kita juga harus merawat tanaman di halaman sekolah. Halaman sekolah akan terasa sejuk dan asri jika ada banyak tanaman yang selalu terawat. Semua warga sekolah, khususnya siswa, wajib merawat tanaman di halaman sekolah. Berikut ini pentingnya menaati merawat tanaman di halaman sekolah. Nah, ini ada contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah. 1. Menyiram tanaman dengan teratur. 2. Tidak menginjak tanaman. 3. Tidak memetik bunga atau bagian lain dari tanaman. 4. Tidak membuang sampah di sekitar tanaman. Kemudian orang yang harus mematuhi aturan tersebut, siswa, guru, dan karyawan sekolah. Semua warga sekolah itu harus mematuhi aturan tersebut. Kemudian aturan harus dipatuhi, yaitu tanaman tumbuh dengan subur, bentuk tanaman tetap terlihat bagus, halaman sekolah tidak kotor. Bermain peran menaati aturan merawat tanaman. Anak-anak, kalian perhatikan percakapan temanmu di bawah ini yang sedang bermain peran menaati aturan merawat tanaman. Ya ini ya. Hari ini Cici tidak masuk sekolah karena sakit. Padahal Cici menjadi petugas piket. Benar, hari ini kan tugas Cici menyiram bunga. Bagaimana jika kita gantikan Cici menyiram bunga? Benar juga. Iya, ayo kita gantikan tugas Cici. Kalau tidak disiram, tanaman akan layu. Sikap yang sesuai aturan saat kerja kelompok. Nah, ini. Saat kerja kelompok kita ingin tugas selesai tepat waktu. Karena itu kita harus bersikap baik saat kerja kelompok. Sekarang kita cermati tabel sikap saat kerja kelompok. Sikap yang diberi tanda centang sebaiknya kita lakukan. Sebaliknya sikap dengan tanda silang harus kita hindari. Nah ini ya, ada sikap-sikap yang sesuai dengan kerja kelompok yang harus dilaksanakan dan harus dihindari. Langsung saja ya nanti. Sikap tidak taat aturan, yaitu siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibat sikap tidak taat aturan, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan. Siswa tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Sikap tidak taat aturan, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Akibatnya kesimpulan yang diambil belum tentu yang terbaik. Siswa lain tidak dapat menyampaikan pendapat. Nah, ini dari tugas kelompok ya. Nah, sikap tidak taat aturan, siswa menyerahkan tugasnya kepada siswa lain untuk diselesaikan. Ini juga termasuk tidak sesuai dengan aturan. Nah, akibatnya siswa tersebut tidak belajar bekerja sama dan bertanggung jawab. Siswa lain akan kesusahan karena menyelesaikan 2 tugas. Nah, kemudian simaklah video berikut ini untuk mengetahui manfaat dan akibat tata tertib di sekolah. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Iya, ketemu lagi bersama Ibu Lena Bro di sini. Oke, di kali ini kita akan belajar tentang manfaat dan juga akibat yang ada dalam tata tertib di sekolah. Ya, muatan kali ini yaitu muatan PPKN untuk kelas 2 SD. Oke, kalian sudah siap untuk belajar PPKN? Mari yuk kita lanjut. Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu pengertian manfaat dari tata tertib di sekolah.
itu manfaat tata tertib di sekolah? Oke, manfaat tata tertib di sekolah adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Oke, Ibu ulang ya. Manfaatnya yaitu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan di sekolah. Contoh manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, di sini Ibu punya 3 contoh manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya apa? Yaitu kita tidak ketinggalan pelajaran. Betul sekali, kalau kita datang tepat waktu, maka pelajaran itu kita tidak ketinggalan. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Oke, manfaatnya apa? Kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, kalau ketika guru mengajar baru kita ribut di dalam kelas, kita tidak bisa dengar apa yang dijelaskan oleh guru. Karena kita ribut sendiri, kita berbicara sendiri, atau kita berbicara dengan teman ya, sehingga kita tidak mendapatkan ilmu tersebut. Karena kita ribut. Oke. Dan contoh yang ketiga, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal. Manfaatnya apa? Yaitu kelas menjadi bersih dan juga nyaman untuk belajar. Pastinya, contoh yang harus kita ikuti bahwa di dalam kelas, masing-masing kelas memiliki piket atau jadwal untuk membersihkan kelas. Mengapa demikian? Karena biar semua siswa dapat berperan aktif atau ikut serta untuk membersihkan kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Jadi biar ketika kalian belajar dalam kelas, maka kita bisa merasakan kelas itu bersih dan juga nyaman ketika kita mau memulai dengan sebuah pelajaran. Oke, inilah 3 contoh yang Ibu bisa bagikan untuk kalian dan juga manfaatnya apa ketika kita mematuhi tata tertib tersebut. Nah, sekarang kita mau cari tahu contoh akibat kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Apa akibatnya? Coba kita lihat contohnya. Ya, yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Akibatnya apa? Kita ketinggalan pelajaran ya. Pastinya kalau kita datang terlambat ke sekolah, maka sudah pasti kita akan ketinggalan pelajaran karena kita sudah terlambat ya. Oke, contoh yang kedua, membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Lingkungan sekolah kita bisa menjadi kotor dan juga bisa banjir karena kita buang sampah sembarangan. Dan juga ada lagi, akibatnya apa? Bahwa kita tidak merasa nyaman karena contohnya di dalam kelas penuh dengan sampah. Jadi di dalam kelas itu kita tidak rasa nyaman ketika kita mau belajar karena penuh dengan sampah dan juga pasti bau ya, karena sampah berserakan dan ada di mana-mana. Oke, itu akibatnya yang akan kita rasakan. Dan juga bermain bola memakai seragam sekolah. Nah, ini banyak dari kalian juga masih menggunakan seragam sekolah ketika bermain bola atau bermain dengan teman-teman ya. Ya, pastinya akibat yang akan kita dapat yaitu seragam kita menjadi kotor. Ini menjadi kotor dan juga bau ya. Oke, dan ini adalah 3 contoh yang Ibu bisa bagikan tentang akibat kalau kita tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Oke, sampai di sini kalian sudah mengerti anak-anak? Ya, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan untuk kalian dapat mengerti dengan baik dan bisa mengaplikasikannya di dalam lingkungan sekolah ataupun dimanapun kalian berada ya. Oke, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye. Ya, demikian tadi ya, itu adalah video manfaat dan akibat menaati peraturan. Kemudian untuk tugas kalian nanti tugasnya di buku paket
yaitu buku paket halaman 202 tentang aturan yang harus ditaati. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian senang dan tetap sehat. Jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Salam untuk orang tua kalian ya. Sampai jumpa anak-anak kelas 2. Terima kasih selalu, semangat dan tertib dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian pesan Pak Guru yaitu selalu cegah COVID-19 dengan cara lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Ya, demikian, ada kurang lebihnya dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.